yang menjadi satu power di awal game kali ini. Tapi match yang pertama akan segera kita mulai. Game yang pertama akan segera kita mulai. Kira-kira game yang pertama akan menjadi milik Dewa atau menjadi milik dari RRQ? Oke deh kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Wow, match pembuka di hari yang kedua minggu kelima dengan munculnya satu roamer yang baru lagi dibawa oleh Drian Valentina. Lihat, ini match up di tengahnya Om kuat banget nih, lihat clear-nya cepet Valentina juga. Ya dan bahkan mereka nge-freeze lane bot di area mid dan bukan di level 2 ternyata. Bahkan di level 1 Iya. langsung memberikan zoning kedua lawan. Mid dan juga roamer lawan. Oke, sementara itu 3 playernya sudah mulai bergerak ke area depan dan sepertinya akan menjadi sebuah pertempuran karena Finn menjadi satu orang yang tertinggal, untungnya selamat kali ini. Iya, ini mobilitas ada, CC ada, damage ada, clear cepat. Yep. Harusnya bisa menangin early-nya sih harusnya dari Dewa United. Ya, yang diincar dari Dewa memang menang dari early game ya. Dimana melihat bagaimana Wilderness Blessing juga memang dipakai oleh Drian bersama dengan Case. Ini membuktikan mereka akan mencoba untuk berjalan dan menyeimbangkan antara mid bersama dengan EXP mereka. Yap, dan Drian ya, dia pede dengan satu dash yang emang dia milikin. Dia berhasil untuk tadi menggocek, dia berhasil juga untuk nge-open sedikit map ya. Sementara itu Iratnya sendirian tapi di atas, Watt. Sama-sama menyerang satu bar SP saja dan sekarang heavy spin ya udah berhasil menjepi lagi karena Iratnya sendirian. Akan seperti apa kisahnya karena sedikit lagi. Irat menjadi korban di area tersebut dan first blood. Wow, satu buah gencetan dari heavy spin itu damage-nya cukup loh. Roamer dan mid-nya di early game. Yap. Bahkan itu Fredrin. Yes, dan juga ini bahkan keunggulan buat Dewa adalah karena dia juga mendapatkan EXP tadi di sana. Aha. Sehingga ini akan lebih mudah untuk melakukan setup di turtle yang pertama dan terlihat memang dari Dewanya yang langsung mengarah ke turtle. Oke, sementara itu Irat hadir kembali tapi Case sudah ada peluang untuk membantu rekannya membuat sebuah barikade juga Drian yang akan maju ke depan tapi akan menjadi milik siapa? Turtle pertama diamankanlah oleh Gary dan tertinggallah sudah Finn menjadi korban utama tapi Banana akan menjadi sebuah pilihan karena masih diteruskan saja. Final Slash dikeluarkan, ada Drian pula membantu dan selesailah sudah. 1 poin kill lagi. Tidak bergerak, final slash efek terrifying. Damage-nya cukup ternyata dan bahkan kali ini Dewa United benar-benar gak ngasih ampun loh. Ya, Ini ditekan terus. Mereka menjalankan drum mereka dengan baik bisa dibilang ya. Yes. Karena dari awal kita tahu bagaimana potensi ini untuk bisa menang adalah dari duo mid mereka juga. Dan dari Arki Hoshi, bagaimana ada debut pick ternyata dimainkan oleh Finn. Yap, dan sekarang Gary-nya ya udah pede aja tetap maju bagian depan tapi ditaringan satu nge-vendor tadi Gary. Masih ada di dalam area dari Purple Bomb itu sendiri dan juga Finn yang mulai maju bagian depan tapi Irat. Untung saja tidak terkena karena satu Astral Spear tadi yang udah dikeluarkan oleh Lemon. Ya tapi Purple Buff-nya gagal untuk bisa diamankan oleh Irat ya nampaknya. Sedangkan ya dari Dewa United Esports ada debut pick juga dari Gary dan juga Drian. Waduh, Drian enak banget kaburnya. Iya, Bisa double dash ya kan. bisa double dash. Dia Betul. bisa ngasih terrifying biar dia nggak dikejar. Betul, ada efek fear juga. Jadi ini sebenarnya buat dari Dewanya mereka tinggal melanjutkan lagi agresi mereka masuk ke dalam jungle RRQ, ambilin nih semua creeps-creepsnya. Yap, dan ini dia Talent Prediction by Samsung Galaxy. Wow, oke, heavy spin dikeluarkan tapi untungnya Bunny Kitty masih berhasil selamat untuk waktu sesaat tapi tidak untuk waktu yang lama menjadi satu korban kembali tadi terlihat. Ada beberapa gerakan lagi yang udah langsung dikeluarkan tapi case-nya menjadi korban yang tersebut Finn-nya. Tersisa sendirian Watt akankah mau bergabung lagi bersama dengan rekannya karena Irat terus maju ke bagian depan belum ada backupan ataupun bantuan dari satu rekan timnya. Wah ini Dewa enak banget dia dive in ke dalam turret kan. Cuman sayangnya tadi case itu kayak terlambat ya, Iya. pakai Black Shoes. Black Shoes-nya. Iya. Tapi sekali lagi nih, Fredrin ketika berjumpa dengan Valentina, efek fear ini yang paling ditakuti. Karena dia sesaat tidak akan bisa berbuat apapun juga. Dia mau ke kanan malah ke kiri. Ya, dan itu pun akhirnya membuka kesempatan untuk dipegang dengan Angry Gloom. Yap, dan itu continuous damage kan dari Angry Gloom, Magic Shockwave yang meledak-ledak juga. Waduh, diberantemin lagi coba tuh Kimuranya langsung pasang badan bagian depan. Sementara Gary-nya masih berfokus ke arah turtle-nya. Ditembak FOMW Ono Pendant-nya langsung connect saja. Pertempuran kembali terjadi, Banana malah menjadi korban heavy spin-nya. Menjepit Irat turtle-nya di reset untuk waktu sesaat. Tapi setidaknya mereka dapat 2 poin. Lemon! Oke, Lemon. Yes.
Bukan pemandangan yang biasa kita lihat ya. Atau mungkin sudah biasa kita lihat pemandangan seperti itu. Aha. Dengan Novaria yang lagi-lagi sering kali mendapatkan turtle atau lore. Iya, karena memang gak retri juga tadi dari Gary-nya kan. Gak expect bahwa tembakan Astralsphere dari arah belakang. Itu berhasil untuk bisa mendapatkan objektif lah setidaknya. Menutup sedikit kerugian yang dialami oleh Hierarchy Hoshi. Tapi di sisi lain langsung dibayar tuntas lagi loh sama Dewa dengan hancurnya outer bottom turret. Iya, dan dari RQ tadi, kalau mungkin salah satu winning condition adalah membiarkan Banana untuk bisa melakukan split push. Tapi dengan Tamus yang dipakai oleh Banana, dia agak sedikit kesulitan untuk bisa melakukan split push. Karena setiap kali nanti, semisal akan ada gengkingan menuju ke Banana, ini efek crowd control yang dimiliki oleh Dewa begitu banyak. Ya apalagi kan bisa dibilang ini hero yang punya range-nya Pendek cukup ya. deket kan. Cuman Lemon aja lah yang paling jauh di belakang. Wow, 16% saja untuk Dewa United. Tapi Iratnya kembali terjebak. Masih diusir lagi dengan satu epic spin dan juga Movendo langsung dikeluarkan. Tapi Gary-nya masih bertahan. Hanya saja sekarang Iratnya sudah mulai bisa untuk memberikan sebuah perlawanan. Juga ditembak lagi oleh Lemon. Berhasil langsung diamankan tapi dibalas oleh Drian dengan satu Movendo udah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Watt-nya kembali memberikan damage begitu mengerikan. Bahkan terus sekarang Finn yang menjadi korban. Tapi Watt-nya pun menjadi sepuh yang belum berhasil ditundukkan di area tersebut. 3 tukar 1, tapi setidaknya ada upaya yang dilakukan oleh Banana untuk bisa menghancurkan satu buah outer middle turret. Ya itu outclass dari Watt tadi. Iya. Bagaimana dia bisa dive in ke tengah dan bahkan memaksimalkan Lycan Pounce untuk menghindari semua damage yang diberikan ke dia. Nah itu, enaknya Roger juga di saat Lycan Pounce dia untouchable. Iya, dia tidak tersentuh, ada imunitas di dalam tubuhnya. Sementara sekarang mereka berfokus untuk menghancurkan lagi area medan setelah berhasil tadi ya. Menginvasi atas, menginvasi bawah, selesai. Mid menjadi target selanjutnya. Dan bagaimana juga kita lihat Irat yang akan ada berada di lini paling depan ya. Setidaknya untuk bisa mendapatkan objektif. Dan tadi dimakan terus-terusan. Ya, ini, Selalu menjadi korban. ya, dan jangan lupakan dengan adanya heavy spin sebenarnya Itu ini dia. sangat merepotkan. Dari RRQ mereka tidak punya jawaban untuk heavy spin. Ya. Dan ketika ada yang tergencet dengan heavy spinnya, di belakangnya ini follow up selalu masuk. Oke. Dari efek fear yang masuk dari Valentina, dengan adanya efek slow juga yang bisa diberikan oleh Lilia. Dan Pendant yang udah langsung dikeluarkan oleh Finn hanya berhasil menarik saja tapi tidak untuk turtle-nya karena untuk sekarang pertempuran kembali terjadi bahkan Iratnya menjadi satu sasaran yang terus-terusan dikejar. Drian, Kimura, Watt bekerja sama menghabiskan bakat Gary 4 orang melumat habis. Wow. Irat tidak bisa bergerak tapi di tengah Keisha sendirian berhasil menjaga garis pertahanan yang mereka miliki. Bahkan Drian yang kembali adu untuk bisa mengantarkan lagi damage-nya. Waduh. Mereka maju, Banana. Mayfinder langsung dikeluarkan pula. Tapi bagian belakang Keisha mengantarkan damage begitu mengerikan. Dan Black String udah langsung dikeluarkan. Menimbulkan korban kembali. Bahkan sejauh ini tidak ada korban lagi dari Dewa. Itu case-nya mepet dari samping loh. Dipisahin pakai tembok doang. Dia tetap terus-terusan ngasih damage dan akhirnya banananya pun hilang. Dan di saat tadi banyak bomon sebenarnya dari Finn yang tadi bisa dapetin ammo vended ke beberapa orang. Tapi sayangnya nggak ada follow up damage yang cukup Om. Ya, dan juga timing yang diberikan oleh Dewa sendiri. Setiap kali mereka bisa masuk, mereka selalu mendapatkan ya apa yang mereka inginkan. Seperti point kill, seperti team fight yang dimenangkan oleh mereka juga. Dan bahkan untuk goldnya, ini dipegang oleh Dewa United. Dari itemnya Arlot, bahkan dengan defense item tanpa Yuri's Hammer juga sudah bisa memberikan damage. Karena yang dicari sekarang oleh Dewa United hanyalah dengan menggunakan crowd control. Yep. Semua damage yang bakal masuk disumbangkan oleh Watt dengan Hasclaw bersama dengan Mintalker. Ini enak banget. Tapi kalau tadi kita lihat dari POV untuk pertempuran sebelumnya nih yang di last fight tadi ya. Gelandang serangnya malah jadi Drian dong. Drian. Gelandang bertahannya ke Case di tengah loh. Lihat tuh, Drian aja dari itemnya ya, Brute Force dipakai. Oracle juga Wah. ada di sana. Karena Oracle yang sekarang, saya sebagai sales Oracle sekarang ya. Oke, boleh. Bisa menyatakan bahwa Oracle ini menjadi salah satu item yang cukup wajib juga. Karena kan bukan cuma magic defense yang ditambahkan. Yep. Tapi ada physical defense juga yang ditambahkan dengan Oracle dan perubahan. Dari build untuk Oracle-nya kan, dia pakainya Hero's Ring. Ya. Satu Hero's Ring nambahin 150 HP, lumayan tuh. Kalau ada 2 berarti harus tambah 300 plus cooldown 10%. Tapi aku tahu deh, kedepannya kayaknya Om akan berubah deh. Jadi Silas Queen Swing kayaknya. Bisa. Dengan satu efek barunya setelah mungkin nanti ada perubahan ya. Betul, Iya kan? betul. Udah ada absurdnya. Luar biasa itu loh. Tapi ya ini baru lagi nih ya. Apakah Valentina Romer akan berkeliaran abis ini setelah Moskov kemarin? Karena dia pakai Oracle tadi kan. Kalau kita bahas Oracle-nya, terlepas dari Oracle, dia pakai Brute Force juga. Itu Ya, dia. Brute Force ini nambahin movement speed-nya Movement-nya. dia.
Dan ini yang buat bagus. Dan juga ada aplikasi penambahan dari Magic Attack, Physical Attack juga kan Makanya dari mobilitasnya Footforce. dipegang banget kan. Dia Betul. bukan cuma sekedar bisa ngejar doang, tapi bisa Waduh, kabur. ketembak dan langsung ditarik lagi dengan ammo Vendetnya langsung dikeluarkan. Pertempurannya kembali terjadi Gary-nya. Mundur dulu, Irat pun melakukan hal yang sama. Tapi Finn masih menjadi satu pagar untuk bisa membentengi semuanya. Dan juga membuat beberapa pemain dari Dewa tidak bisa maju ke dalam garis pertahanan mereka. Hanya saja sekarang FSP membuat sebuah pagar. Dan juga berhasil menjepit ke arah Irat. Tapi Budi Kitty mulai maju ke bagian depan. Tapi malah membuat dirinya menjadi satu sasaran empuk. Dan dirinya berada di dalam satu serangan penuh yang dimiliki oleh Dewa United Esports. Dan Finn-nya tertinggal pula di area tersebut. Yap. Wow, 3 tukar 1 tapi Lord juga udah jatuh ke tangan dari Dewa United. What? Yap. Ini Raul bener-bener meraung-raung semuanya digaruk. Iya, tapi tadi bukan juga posisi yang bagus ya buat RRQ bisa stay di sana terus-terusan. Iya. Karena dengan posisi yang sempit seperti itu, cukup mudah untuk terkena efek fear, untuk kena slow dan lagi-lagi heavy spin yang dibuka selalu bisa menjauhkan Irat agar tidak bisa memberikan retribution. Gue tadi ngelihat untuk heavy spinnya dikeluarkan agar membuat pagar aja nih, tidak ada yang Betul. mendekat. Tapi masih nekat Iratnya, malah kejepit kan jadinya. Dan sekarang Lordnya ada di bagian bawah. Case masih menghantarkan damage-nya, masih mencoba untuk mencicil ke arah Iratnya. Tapi Irat dan juga rekan-rekannya berhasil untuk membuat Lord ini selesai di situ. Ya, ini juga masih Lord yang pertama ya. Masih belum ada power untuk langsung charge in terhadap base turret yang masih berdiri. Dari RRQ Hoshi, tapi 7.200 gold lead yang dipegang oleh Dewa. Apalagi sudah tidak ada inner turret. Ini udah bakal dikandangin lagi gak sih? Betul, ini bisa dipegang banget oleh Dewa juga. Dan bahkan Dewa mereka bisa paksa untuk team fight. Gary pede banget, siap maju ke bagian depan juga. Uh-oh. Sekarang heavy spinnya berhasil mencepet lagi ke arah Finn. Dan Finn-nya berhasil langsung dilumar habis begitu saja. Menyisakan 4 player, tapi Iratnya mulai maju ke bagian depan. Mencoba untuk bisa membalaskan keadaan apapun yang sudah dilakukan oleh Dewa. Tapi double kill didapatkan pula lewat. Wan benar-benar memberikan sebuah perjalanan baru, sebuah cerita baru untuk mereka semuanya. Tapi untuk kali ini Gary selalu menjadi korban lagi. Yap, Iya. dan tadi mau komit ke arah Drian ya sebenarnya. Tapi Drian tadi masih ada satu flicker juga untuk lari. Dan bahkan ternyata nggak semudah itu bisa numbangin Drian kan dengan item build yang dibikin juga. Betul, ada Arcane Shade kan yang bisa dipakai oleh Drian juga. Dan lihat bagaimana Drian di sini belum terpick off satu kali pun juga. Dan begitu banyak assist yang diberikan oleh Drian. Dia hampir selalu ada di setiap team fight yang terjadi. 15 dari 17 kill. Dia nyumbang 1 poin kill. Oke. Ini kayak dianya udah... Ini Case sama Driannya kan sama nih ya, totalnya kan bisa dibilang 16 kan. Iya. Dari KD. Lebih ke dari duonya yang selalu jalan bareng nih. Iya. Di maksimal yang Magic Nempel mulu Damage. kayak cakwe om. Buset, nempel kayak cakwe. Iya bener. Soalnya kalau cakwe cuma 1, Cak nggak doang. laku tuh. Cak doang biasanya. Cuman cak. tapi karena memang dynamic banget ya dari kombinasi Valentina dan juga Lilia ini ternyata bisa megangin. Tapi ini kita akan melihat dari instant replay-nya juga. Ya, dari instant replay-nya memang terlihat bagaimana Dewa mereka langsung berusaha untuk masuk aja. Mereka punya heavy spin, mereka punya tools-nya untuk bisa mengacaukan kondisi tim fight yang direncanakan oleh RRQ Hoshi. Yes, dan di saat ada satu heavy spin, itu dipastikan ada follow up damage-nya loh. Yes. Itu yang selalu terjadi kan. di Waduh, fight. berhasil tuh kayaknya. Dan Gary masih berhasil selamat. Hanya saja barusan Speedy Like Wheel-nya udah diaktifin. 6 detiknya pun udah akan berlalu harusnya. Ya, tapi dengan heavy spin yang memang sudah terlihat juga tadi ya. Ini bisa jadi hanya akan menjadi Lord pancingan bagi Dewa. Karena kalau mereka mau start juga, bisa jadi ditabrak oleh Fredrin dan dimenangkan retrinya nanti oleh Rati. Yep. Tapi kita tahu ya banyak momen tercipta. Kadang di menit-menit segini ada tim yang tertinggal. Tapi di saat mereka adu di area Lord, mereka dapat Lordnya, berbalik tuh keadaan tuh. Iya. Kita lihat apakah RRQ akan sanggup untuk melakukan hal tersebut. Oke, tapi ya sekarang masih coba untuk ditarik ulur. Selagi juga menunggu heavy spin-nya ready untuk Gary. Ya, dan memang yang dicari adalah heavy spin ya. Karena berulang Iya. kali tadi Gary ini, dia cuma jadi benteng di depan. Yap. Asal gak masuk iratnya buat retribution ya gak apa-apa. Buka aja dulu di depan. Apalagi ya buat secure juga nanti sambil retribution kan. Yep. Sementara sekarang case-nya menjadi satu orang yang benar-benar membuat siapapun agak sulit untuk mendekat dan Lordnya kembali berhasil diamankan. Bahkan sekarang Banana tertinggal sendiri tapi masih ada Ira di bagian belakang mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Dia juga membantu rekannya untuk waktu beberapa saat. Banana tidak kuat lagi menerima seluruh damage yang bisa dihasilkan oleh Dewa. Banana harus tumbang 4 pemain tersisa kali ini dari RRQ Hoshi yang harus mendefense. Hancurnya satu base bottom turret. Ini menjadi dorongan lagi karena tadi udah mulai masuk kan minionnya. Ya, tapi lagi dengan cara yang sama juga, di mana heavy spin dibuka, biar gak ada yang bisa mendekat juga, dan itu memudahkan sekali tadi untuk bisa memberikan retribution. Dan siapapun yang tertinggal, ini yang tertinggal ya, oleh Dewa mereka ngeliat ada pemain RRQ yang tertinggal,
pasti tumbang. Ya, Karena slownya terlalu banyak tadi. Kayak ini terlalu mubazir kalau kita lewatkan gitu. Betul. weh, sakit banget. Wow, hampir tapi Gary sudah mulai maju lagi. Dengan satu hal yang udah langsung dikeluarkan headbutt tadi sudah terlihat dan pertempuran yang kembali terjadi harusnya. Di mana Drian udah punya satu Winter Trajan pula tapi barusan I'm Offender dikeluarkan lewat Drian. Dan juga pertempuran yang kembali terjadi tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Araki. Tapi sekarang Finn yang menjadi korban pula. Kimura kehilangan immortalnya tapi Lord yang masih berpeluang untuk bisa menghancurkan dan game yang pertama menjadi milik Dewa. Dewa United berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang pertama. 2 sepuh bahkan ternyata sekarang mengospek Bunny Cutie di game yang pertama dengan begitu mengerikannya. Dynamic duo. Yap. Rian Case, Valentina Romer muncul ternyata menjadi satu PR besar yang harus dihadapi oleh RRQ. Yap, dan membuka lagi nih ya siapa yang akan di-ban ke depannya. Karena semakin banyak hero yang di-ban untuk Drian. Itu tadi. Semakin banyak juga potensi hero lain akan terbuka untuk dia. Itu tadi. Kalau kita tahu itu akan sangat berbahaya apabila kita lepaskan. Tapi kalau kita nargetin juga ke arah Drian, bahaya juga. Pilihan macam apa sekarang yang dimiliki oleh lawannya kalau ketemu Drian gitu. Deket-deket galau. Iya. Tapi ini bukan hanya tentang Drian sendirian ya. Ah. Hanya saja Drian mungkin memiliki satu peranan penting yang sangat-sangat besar banget gitu loh. Yap, dan gak ada batasan sebenarnya untuk Drian sendiri. Dari hero-nya yang biasanya tulisannya tank, support. Ini mage yang di atas, tapi bermain sebagai roamer. Boleh. Tapi Dolphin dari Dewa ini sendiri juga wow. Lihat bagaimana follow up yang selalu mereka lakukan itu tuh gak pernah miss loh tadi itu. Yap, oh, ini objektif rate mereka lah. Yap. Dewa tadi bagus banget. Dan eksplorasi full hero sih ini wow banget ya. Sepuh bukan sembarang sepuh nih. Betul. Padahal kan stikernya ampunku sepuh tuh beneran. Beneran, ya. Emang ya begini gitu. Coba gimana Bunny kita akhirnya merasakan ospek ya di game yang pertama ya. Walaupun sebenarnya kita nggak ngelihat banyak momen Ke Bunny-nya ya, ke Bunny-nya, ke Bunny-nya tapi gitu loh. ternyata lebih ke